Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Purworejo akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dan supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coachee. Nama saya Mariasih dari SD Negeri Jeraka. Saya Tri Rahayu dari TK Islam Darul Muttaqin. Saya Nikmatul Hairiah dari SD Negeri Pringgowijayan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nikmah. Waalaikumsalam Putri. Bagaimana kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Nikmah sendiri? Alhamdulillah saya sehat Putri. Oke, Bu Nikmah hari ini akan melaksanakan proses coaching ya? Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang akan dibicarakan kepada Bu Nikmah. Bagaimana Bu Nikmah, boleh? Oke, silakan Putri. Oke. Begini Bu Nikmah, jadi nanti selama proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang diberikan coaching? Oh iya Bu Nikmah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan sebelum melaksanakan proses coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, dalam proses coaching hari ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh penerima? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching saya kali ini, yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, Bu Nikmah. Jadi yang akan Ibu kembangkan yaitu 3 kompetensi ya Bu Nikmah, yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi tadi yang akan Bu Nikmah kembangkan secara spesifik yang mana Bu Nikmah? Yang akan saya kembangkan spesifik adalah mendengarkan aktif, karena menurut saya dengan saya mendengarkan aktif, saya bisa hadir sepenuhnya di situ, dan dengan itu saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu Nikmah, kita berarti akan mengembangkan satu kompetensi yang lebih spesifik lagi ya. Karena dengan mendengarkan aktif, Bu Nikmah bisa menghadirkan diri sepenuhnya, kemudian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kira-kira ketercapaiannya itu seperti apa? Indikator ketercapaiannya? Saya ingin pada coaching saya kali ini nanti coaching saya bisa mengungkapkan permasalahannya, kemudian menemukan solusi sekaligus menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya itu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya sekaligus menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya ya Bu Nikmah. Baik Bu Nikmah, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Bu Nikmah melakukan proses coaching dengan coaching yang sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Nikmah ya. Ya Putri, terima kasih sekali. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Nikmah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Asih, saya baik-baik saja.
Oh iya Bu Asih, kemarin dengar-dengar Bu Asih mau ngobrol-ngobrol sama saya. Iya, benar sekali. Baik Bu Asih, silahkan apa yang mau diceritakan? Begini ya Bu, di sekolah kan saya mempunyai beberapa teman. Teman saya itu dalam pembelajaran itu sepertinya dari tahun ke tahun hanya itu saja. Dia itu menggunakan metode konvensional, metode lama itu buku yang hanya ceramah-ceramah saja seperti itu. Padahal kan seperti kita ketahui ya Bu, perkembangan zaman sekarang kan sudah semakin pesat ya Bu, teknologi sudah semakin canggih. Tetapi kok teman saya itu tidak mau adanya perubahan Bu. Jadi dalam pembelajaran itu masih menggunakan cara-cara lama. Seperti itu Bu, jadi pembelajarannya itu kurang bervariatif menurut saya Bu. Oh baik Bu, jadi seperti tadi yang saya dengarkan dari Bu Asih, berarti Bu Asih punya permasalahan bahwa rekan-rekan guru di sekolah Bu Asih itu dalam pembelajaran masih menggunakan metode-metode yang lama, Ya, betul. atau metode dalam pembelajarannya belum bervariasi. Iya, Gitu Bu. ya Bu? Iya Bu, betul sekali. Pembelajarannya di sekolah saya itu kurang bervariatif. Nah, terus kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang ingin Bu Asih dapatkan? Saya itu ingin mendapat paling tidak solusinya ya Bu. Bagaimana supaya di sekolah saya itu terjadi perubahan, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Jadi, yang ingin Ibu inginkan adalah suatu perubahan ya Bu. Ya, betul. Nah, sekarang perubahan yang seperti apa yang ingin Ibu lihat atau dapatkan? Ini perubahan yang saya inginkan yaitu teman-teman saya itu dalam penyampaian materi itu paling tidak bisa menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran ya Bu, paling tidak seperti memakai slide PowerPoint ataupun Canva, seperti itu Ibu. Oke Bu, dari yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita tentukan menggunakan level pembelajaran yang menggunakan metode model media yang bervariasi itu, andaikan kita tentukan sampai level 10, terus kira-kira sekarang pembelajaran di sekolah Ibu sampai level berapa? Kalau di sekolah saya itu sekarang itu baru level 6 Ibu. Karena ada beberapa teman saya yang itu masih menggunakan metode konvensional. Nah, kira-kira Bu Asih ingin tingkatkan sampai ke level berapa? Kalau untuk saat ini saya mungkin berharap sampai 80 karena kalau untuk 10 sepertinya masih sulit. Ya, berarti dari level 6 ke level 80 ya Bu? Ya, Nah, kira-kira usaha apa yang akan Ibu lakukan supaya terjadi perubahan itu Bu? begini Bu, itulah yang jadi pikiran saya itu. Saya itu menginginkan, mungkin saya begini. Pertama, saya akan menggunakan mentoring dulu ya Bu, dengan teman saya face to face atau nanti pendampingan individu seperti itu Ibu. Oh ya Bu, berarti sepertinya yang akan Bu Asih lakukan pertama kali mentoring ya Bu ya? Betul sekali Bu. Iya. Karena kalau yang pelatihan atau workshop mungkin kan memerlukan persiapan yang matang, Iya. harus mencari narasumber yang tepat. Betul sekali Ibu. Iya, jadi yang lebih nyaman untuk dilakukan sekarang dalam waktu dekat itu adalah mentoring ya Bu ya? Iya, betul sekali Ibu. Iya. Kira-kira kegiatan mentoring ini Ibu memerlukan bantuan atau support dari siapa Bu? Ya, untuk mentoring ini jelas sekali saya butuh bantuan teman ya Bu.
karena kalau saya sendiri sepertinya nanti hasilnya kurang maksimal. Nah, saya itu berencana minta bantuan Pak Fajar. Kebetulan di sekolah ini, sekolah saya Pak Fajar itu ahli IT, cukup lumayan IT-nya. Terus sama Bu Anin itu dalam proses pembelajaran penyampaian materi itu sudah menggunakan metode dan model pembelajaran yang bervariatif. Baik, jadi Ibu akan berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu. Iya, Ibu, ya? iya. Nah, kira-kira kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Rencana akan saya lakukan minggu ini, Ibu. Nanti saya akan menghubungi rekan saya dahulu, baru saya melakukan aksi seperti itu, Ibu. Iya, Bu. Bagus sekali Bu Asih, lebih cepat lebih baik. Oke. Nah, dari obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Dari obrolan kita yaitu saya mendapatkan solusi bagaimana saya mengatasi atau mengadakan adanya perubahan di sekolah saya, yaitu dengan nanti saya menghubungi teman saya dengan melakukan mentoring, dan saya menemukan langkah-langkah yang harus saya lakukan supaya pembelajaran di sekolah saya menjadi Alhamdulillah ya Bu Asih berarti sekarang sudah mempunyai gambaran untuk menciptakan perubahan di sekolahnya Bu Asih. betul sekali. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu. Dengan senang hati. Iya, saya tunggu kabar selanjutnya dari Bu Asih. Apakah sudah terjadi perubahan dengan baik di sekolah Ibu? Begitu. Saya kira obrolan kita pada hari ini sudah cukup ya Bu ya? Ya, sudah cukup, Bu. Saya juga sudah lega sekali dari obrolan kita. Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan di sekolah saya itu. Baik Bu, sampai ketemu lagi Bu Asih. Ya, terima kasih sekali ya Bu Nimatul ya obrolannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nikmah, bagaimana tadi hasil proses coaching hari ini? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar coachingnya tadi Bu Tri. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nikmah. Begini, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait dengan indikator pencapaian? Saat coaching tadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita Bu. Yang pertama menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching. Sehingga dengan alur kita tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan masalah sekaligus menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Baik Bu Nikmah, menurut saya proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, yaitu Bu Nikmah sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian melakukan identifikasi masalah kepada coaching. Bu Nikmah juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi, dan selanjutnya coaching menemukan tanggung jawabnya sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Selanjutnya Bu Nikmah, kompetensi apa lagi yang akan Ibu tingkatkan setelah melakukan coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan Putri yaitu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Baik Bu Nikmah, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini dan sudah melakukan coaching dengan alur ceritanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam Bu Asih. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah hari ini kabar saya baik-baik saja Ibu. Begini Ibu, sebelum nanti Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, yang yaitu tentang kita akan mendiskusikan ritme penilaian Ibu ya Bu. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya, bagaimana coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana nanti coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum, dan apakah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Bu. Ya, Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ya Putri. silahkan Bu Asih. Ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh iya. Selanjutnya pertanyaan kedua Putri. Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi? Gini Bu Asih, Ya. kompetensi yang secara spesifik akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Oke. Karena dengan mendengarkan aktif saya bisa menghadirkan diri saya sepenuhnya untuk melakukan coaching, dan selanjutnya saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh Seperti iya, itu. oh iya. Selanjutnya ya Putri, pertanyaan saya yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Begini Bu, yang indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan atau inginkan yaitu si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian juga menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Seperti itu, Bu. Oh iya, baik sekali ya Putri. Nah, nanti silakan Putri melaksanakan coachingnya. Semoga coaching Putri berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Asih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nikmah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Putri. Bagaimana kabarnya Putri hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Nikmah. Oh ya Bu Nikmah, kemarin Bu Nikmah mengajak saya untuk berpindah-pindah. Ada apa ini? Iya Bu. Begini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Sebetulnya di kelas saya itu ada seorang siswa yang suka berbuat usil sama temannya Bu. Terutama dia suka mengganggu anak perempuan, dan sampai anak itu seringkali ada yang nangis. Dengan begitu kan proses KBM jadi terganggu Bu. Baik Bu Nikmah. Jadi Bu Nikmah mempunyai permasalahan di kelas Ibu, yaitu ada peserta didik yang berperilaku kurang baik ya, dan suka jahil atau usil, terlebih lagi kepada anak perempuan, sehingga menimbulkan anak tersebut menangis begitu ya Bu Nikmah. Iya Bu, betul. Nah, dari percakapan kita ini, apa sih yang ingin Ibu Nikmah dapatkan? Saya ingin menemukan solusi bagaimana caranya untuk minimal merubah perilaku siswa tersebut Bu, sehingga dia tidak lagi mengganggu temannya. Oke, jadi Bu Nikmah harapkan dalam percakapan kali ini mendapatkan solusi ya Bu dalam mengatasi anak tersebut supaya berperilaku lebih baik lagi dan tidak mengganggu temannya. Iya Bu, betul. Baik, jadi indikator perilaku baik menurut Ibu Nikmah itu yang seperti apa Bu? Ya, yang pertama mungkin anak-anak itu bisa saling menghormati. Dengan
dengan temannya, rukun, tidak mengganggu temannya, syukur-syukur bisa saling menolong dan punya rasa empati kepada teman-teman yang lainnya. Bahwa anak tidak mengganggu temannya lagi, kemudian suka menolong, berempati, peduli kepada temannya. Begitu ya Bu? Iya, betul. Kira-kira apa sih yang akan Ibu lakukan supaya merubah perilaku anak tersebut bisa memenuhi indikator baik menurut Ibu? Mungkin saya yang pertama akan memutarkan video untuk anak-anak Bu. Video itu berisi tentang perilaku yang baik dan yang tidak baik serta dampaknya. Kalau perlu saya akan mengajak siswa untuk bermain peran sehingga mereka bisa mengetahui peran yang mana yang harus dicontoh atau peran mana yang seharusnya seharusnya mereka hindari, begitu Bu. Terus yang kedua, saya akan membuat keyakinan kelas. Saya akan mengajak siswa untuk membuat kesepakatan-kesepakatan yang akhirnya nanti akan menjadi keyakinan kelas. Mungkin dengan mereka sudah membuat kesepakatan, mereka jadi bisa lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Begitu Bu. Baik, luar biasa sekali langkah yang akan Ibu ambil. Kalau bisa saya rangkum di sini, yang pertama Ibu akan mengajak anak bermain peran atau melalui video ya Bu, menggunakan video, dan juga anak-anak nanti akan bermain peran di mana tokoh yang baik maupun tokoh yang kurang baik. Mungkin dari situ tidak ada bisa merubah perilaku dari anak didik tersebut untuk mencontoh perilaku yang baik dalam perilaku yang dia. Kemudian yang kedua, membuat keyakinan kelas, di mana ini bersumber dari kesepakatan yang ada di kelas yang akan bisa dijadikan menjadi keyakinan kelas supaya nanti bisa lebih bertanggung jawab. Indikatornya mungkin seperti rukun, disiplin, seperti itu ya Bu? Iya Bu, betul. Baik, lalu dari kedua rencana aksi tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakan? Yang pertama akan saya lakukan mungkin memutarkan video dulu tadi ya Bu. Itu akan saya lakukan insya Allah minggu ini Bu. Oke, baru nanti setelah itu membuat kesepakatan kelas ya Bu Emma ya? Iya betul Bu. Luar biasa sekali Bu Emma. Jadi besok Ibu langsung mengimplementasikan aksi nyata ya Bu? Ya insya Allah Bu. Karena memang anak tersebut berperilaku kurang baik itu sudah lama. Jadi saya sebagai guru merasa harus segera mencari solusi untuk anak tersebut agar menjadi berperilaku yang baik sehingga tidak mengganggu proses KPM lagi. Baik. Dari awal hingga akhir bisa saya simpulkan bahwa Bu Nikmah akan mengambil dua langkah ya, yaitu memutarkan video untuk peserta didiknya untuk mantul, dan kemudian langkah selanjutnya membuat kesepakatan kelas. Iya. Nah, dari percakapan kita kali ini apa yang telah Ibu dapatkan? Alhamdulillah sekarang saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya di kelas Bu. Terima kasih sekali Putri. Alhamdulillah juga ya Bu Nima. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Saya sangat menunggu kabar selanjutnya mengenai bagaimana perkembangan peserta didik Ibu. Oh iya Bu, terima kasih sekali untuk obrolannya hari ini Putri. Sekarang saya sudah menemukan solusi bagaimana untuk mengatasi permasalahan di kelas saya, terutama untuk mengatasi masalah anak didik saya tadi yang sering mengganggu temannya. Saya juga sudah menemukan
langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya itu. Terima kasih sekali Putri. Alhamdulillah Bu Dima, sama-sama. Kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya Bu Dima. Saya tunggu kabar selanjutnya mengenai perkembangan anak dari Bu Dima. Apakah sudah ada perkembangan yang lebih baik dan apakah sudah memenuhi indikator ketercapaian menurut Bu Dima yang Bu Dima inginkan. Begitu ya Bu Dima? Iya Bu, kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih sekali Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih. Gini Putri, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Nikmah ya Bu. Nah, sebelum perbincangan kita pada siang hari ini kita tutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan observasi yang saya lakukan tadi ya Bu. Ya silahkan Bu Asih. Nah, pertanyaan pertama Putri, apa yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu Asih, pada saat proses coaching saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, Ya. kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian membuat rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut dapat menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan solusi-solusinya seperti itu. Baik Ibu. Nah, menurut saya setelah saya tadi mengobservasi Ibu bersama Bu Nikmah, proses coaching yang Ibu lakukan sudah sangat baik Ibu. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan alur kita seperti yang Ibu sampaikan tadi ya Bu. Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan coach pun sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh coach. Pertanyaan terakhir ya Putri. Baik Bu Asih. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Baik. Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach berdasarkan kata kunci yang telah diberikan oleh coach. Luar biasa sekali Putri. Semoga kedepannya Putri dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih Bu Asih. Saya tutup obrolan kita pada siang hari ini ya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nikmatu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik-baik saja Bu Asih. Oh ya Bu Asih, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Asih. Boleh ya Bu ya? Boleh sekali Bu. Iya. Yang pertama nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk coaching. Baiklah Bu Asih, nanti pada saat coaching saya akan mengamati antara coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut menanggapi pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa ya Bu, dalam proses coaching nanti Ibu menggunakan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching.
Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Asih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini, Bu? Ya, begini ya Bu Nikmatul, kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching nanti, yang pertama yaitu presence atau kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti itu Bu yang akan saya kembangkan. Oh iya, Bu. Berarti Ibu nanti akan mengembangkan 3 kompetensi coaching ya, Bu? Iya, betul. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Ya, betul sekali Bu Nikmatul. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada coaching hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu kehadiran penuh, Bu. Oh iya. Karena dengan kehadiran penuh nanti saya bisa mendengarkan aktif, sehingga saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Begitu Bu. Oh iya, berarti yang akan Ibu kembangkan secara spesifik adalah kehadiran penuh. Ya. Karena menurut Ibu dengan hadirnya Ibu sepenuhnya Ya. nantinya akan bisa mendengarkan aktif dan Ya, memberikan betul sekali. pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Yeah. Ya Bu, kemudian pertanyaan saya yang terakhir ya Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Begini Ibu, indikator yang saya inginkan pada proses coaching kali ini yaitu coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan juga bisa tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan supaya permasalahannya itu teratasi. Berarti yang Ibu harapkan nanti Bu Asih menginginkan agar si coach bisa menemukan solusi dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya ya Bu ya? Iya, betul Bu. Saya kira obrolan kita saya cukupkan sekian dulu ya Bu ya. Ya Bu. Silahkan nanti Bu Asih melakukan coaching terhadap coaching begitu Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Asih. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri. Bagaimana kabar Putri hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Saya berharap Bu Asih juga sehat walafiat. Iya, saya hari ini kabarnya sehat kok Bu. Alhamdulillah. Oh iya Bu, Ibu kemarin mengatakan kalau hari ini Ibu akan mengobrolkan sesuatu kepada saya. Kira-kira ada apa itu Putri? Iya Bu Asih, saya mempunyai permasalahan di kelas saya Bu Asih. Saya mempunyai murid yang sepertinya belum siap atau belum mempunyai kesiapan untuk belajar. Nah, setiap kali kegiatan KBM dimulai, anak tersebut tidak fokus dan belum tahu apa yang harus dia kerjakan. Oh iya, berarti bisa saya simpulkan Ibu itu mempunyai permasalahan dengan anak didik Ibu di kelas ya Bu. Betul Bu Asih. Ada anak didik Ibu yang kesiapan belajarnya masih kurang. Dia kurang fokus dalam belajar, dia itu tidak tahu apa yang harus dilakukan saat proses belajar mengajar di kelas ya Bu. Betul Ibu. Nah, Ibu tadi sudah menceritakan ada masalah seperti itu di kelas Ibu. Nah, kira-kira Putri, dari percakapan kita siang hari ini, kira-kira apa yang Ibu inginkan dan apa yang Ibu harapkan? Gini Bu Asih,
dari perbincangan kali ini dengan Bu Asih, saya pun mengharapkan mendapatkan gambaran ataupun solusi dalam mengatasi permasalahan di kelas saya, yaitu mengenai anak didik saya yang saya sebutkan kepada Bu Asih tadi. Dia bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oh ya, Ibu menginginkan peserta didik Ibu itu menjadi lebih baik ya Bu dari sebelumnya ya Bu. Betul Bu Asih. Nah, menurut Ibu indikator baik itu bagaimana? Yang saya harapkan anak itu bisa menjadi lebih fokus dan tahu apa yang harus ia kerjakan, dan akhirnya menuju kemandirian, dia bisa lebih mandiri seperti itu Bu. Oh ya, Iya. berarti anak itu menjadi lebih fokus, mengerti apa yang harus dikerjakan, dan dia lebih mandiri ya Bu. Betul Bu Asih. Nah, dari indikator baik yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mempunyai rencana apa supaya bisa tercapai indikator tersebut Ibu? Begini Bu Asih, yang pertama kali akan saya lakukan yaitu saya akan memberikan bimbingan kepada anak tersebut secara intens dibanding dengan teman-temannya yang lain, dan saya akan memberikan tempat duduk kepada dia dekat dengan teman yang mempunyai tingkat kemandirian lebih tinggi. Jadi anak tersebut nanti bisa meniru perilaku temannya yang sudah mempunyai kemandirian yang lebih bagus. Wah, Ibu, bagus sekali Putri. Ibu mempunyai rencana membimbing anak itu lebih intens dan mendudukkan di sebelah anak yang lebih mandiri ya Bu. Ya Bu, seperti tutor sebaya seperti itu. Oh ya. Nah, selain itu ada hal lain tidak yang ingin Ibu lakukan? Ada Bu Asih, Ya. saya akan mencari tahu bagaimana keseharian anak tersebut di rumah, dan saya akan melakukan kolaborasi kepada orang tua anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa menjadi lebih mandiri, baik itu di rumah maupun di sekolah seperti itu Ibu. Wah, bagus sekali rencananya Putri ya. Kalau saya rangkum ya Bu, Ibu itu mempunyai rencana yang pertama membimbing anak tersebut secara intens, kemudian mendudukkan di sebelah teman yang lebih mandiri. Terus yang kedua, Ibu akan berkolaborasi dengan orang tuanya mencari tahu akar permasalahannya. Seperti itu Ibu. Betul sekali Bu Asih. Nah, dengan itu kan Ibu berharap anak itu menjadi lebih baik ya Bu. Nah, kira-kira kapan rencana Ibu itu akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu, karena lebih cepat lebih baik. Insya Allah dalam minggu ini saya akan mengimplementasikan atau melakukan aksi nyata saya untuk anak tersebut supaya anak tersebut lebih cepat mandiri seperti itu Bu. Wah, bagus sekali ya Putri. Secepatnya akan melakukan aksi nyata ya Bu. Betul Bu Asih. Nah, Ibu itu membutuhkan dukungan atau support dari siapa supaya rencana Ibu itu bisa terlaksana? Ada Bu, saya akan meminta tolong kepada teman guru yang tidak mempunyai kelas, Ya. dan saya minta masuk ke kelas saya untuk membantu saya mengawasi anak-anak yang lain, dan sementara saya masih intent kepada anak yang bermasalah tersebut. Ya Putri, kalau bisa saya simpulkan dari perbincangan kita ya Bu, Ibu akan mengambil dua langkah. Yang pertama, Ibu akan membimbing anak itu dengan intens, dan Ibu akan berkolaborasi dengan orang tua, dengan rekan guru, seperti itu ya Bu. Betul Bu Asih. Nah,
Kira-kira dari perbincangan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan? Alhamdulillah Bu Asih, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana saya mengatasi permasalahan saya yang ada di kelas, yaitu membuat anak didik saya yang saya maksudkan itu bisa lebih fokus, bisa mengerti apa yang harus ia lakukan, dan akhirnya tumbuh kemandirian kepada anak tersebut. Terima kasih sekali Bu Asih. Ya, sama-sama Putri. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Saya ingin tahu perkembangan siswa Ibu. Apakah sudah menjadi lebih baik lagi ya Bu? Baik Bu Asih, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Nikmatul. Oh iya, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Putri ya? Iya Bu, saya sudah melakukan coaching. Iya. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal Bu Asih setelah observasi tadi. Yang pertama, apa yang sudah Bu Asih lakukan saat coaching terkait dengan indikator tercapaian yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta ya, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusinya. Seperti itu Ibu. Baik Bu Asih, menurut saya sebagai observer pun proses coaching Bu Asih dan Putri tadi sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu juga sudah berusaha untuk menggali coaching dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Putri sebagai coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching Bu Asih sudah melakukan sesuai prinsip coaching. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu Asih, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oh begitu ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Asih ya. Iya Bu. Bu Asih, kiranya demikian dulu observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup obrolan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.